Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Semoga kalian semuanya tetap mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari corona, dijauhkan dari segala mara bahaya. Untuk itu sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbil islam bidina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna bidaka sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasi'a rabbi kulli syai'in wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Jadi kita lanjutkan tentang keliling lingkaran. Tapi sebelum itu ada materi sisipan untuk kalian, yakni Rasulullah SAW pernah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah suka marah, maka bagimu surga. Ini menandakan bahwa agama kita mengajarkan kita supaya untuk tidak suka marah, tidak marah-marah. Nah, mengajarkan untuk baik, ya, jangan marah. Bahkan kalau kita tidak marah, maka kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan suka marah. Kepada ibu, bapak yang membaca ini, jangan suka marah. Karena apa? Kita dijanjikan oleh Allah surga apabila kita mampu menahan amarah kita. Oke. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita langsung saja ke keliling lingkaran. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar keliling lingkaran, kalian harus benar-benar paham, ya. Benar-benar paham. Ini yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran atau yang biasa disebut dengan radius, biasa disingkat dengan R. Ya, radius. Terus yang kedua, kalian harus paham juga garis mulai dari busur, ketemu busur lagi tapi lewat garis, lewat titik tengah. Nah, itu biasa disebut dengan diameter. Harus paham jari-jari dan diameter. Yang ketiga, kalian harus paham busur. Nah, ini busur inilah yang panjang busur inilah yang disebut dengan keliling lingkaran. Jadi panjangnya busur ini disebut dengan keliling lingkaran. Oke. Anak-anakku langsung saja kita pelajari bagaimana keliling lingkaran itu. Oke, ini ada sebuah lingkaran. Dia berjari-jari 7 cm. Tentunya kalau di sini yang sebelah kanan jari-jarinya 7 cm, yang sebelah kiri pun dia jari-jarinya adalah 7 cm. Dengan kata lain, jika jari-jarinya 7 cm, maka secara otomatis diameternya adalah 14 cm. Jadi nilai dari diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, ya. Jadi kalau misalnya diameternya 14, itu jari-jarinya 7. Kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya 5. Kalau jari-jarinya 12, berarti diameternya 24. Jadi 2 kali lipatnya. Oke. Dalam sebuah perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran itu adalah 22:7. Atau 3,14. Ya, jadi perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran itu 22:7 atau 22/7 atau biasa disebut kalau kita buat pecahan desimalnya adalah 3,14. Nah, ini dilambangkan dengan pi. Ya, dilambangkan dengan pi. Ini ya, pi-nya baru muncul. Jadi untuk menghitung keliling lingkaran itu kita pakai perbandingannya, yakni 22/7 atau 3,14 kali diameter, atau kita singkat dengan pi kali D. Ingat, pi kali D. Oh, kalinya tertutup ya.
perkaliannya tertutup itu adalah pi kali D. Untuk mencari keliling sebuah lingkaran itu adalah pi kali D. Paham ya? Nah, kita coba kita hitung keliling lingkaran yang ada di samping ini. Nah, di situ diameternya 14 ya. Maka kita bisa pakai 22/7 atau 3,14 kali D. Karena ini 14 bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7 saja. Jadi penggunaan 22/7 dengan 3,14 itu bedanya di sini. Kita lihat diameternya. Kalau diameternya bisa dibagi 7, itu kita pakai 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7, kita pakai 3,14. Paham ya? Nah, di sini diameternya berapa? 14. Maka kita pakai 22/7. Jadi seperti ini. 22/7 kali 14. Nah, cara penghitungannya bagaimana? Langsung 14 dibagi 7 dapat berapa? Dapat 2. Betul sekali. Jadi 14 kita bagi 7 dapat 2. Hasilnya berapa? Berarti 22 kali 2. Tinggal gitu. 22 kali 2. Hasilnya 44 cm. Itu cara menghitung keliling lingkaran cukup mudah. Jadi pi kali diameter. Paham ya? Oke. Saya kira sangat mudah untuk menghitungnya. Nah, tapi ini beda lagi kalau keliling lingkaran bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini bentuknya 1/4 lingkaran, ya. Bentuknya 1/4 lingkaran. Misalnya ini ada 1/4 lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Ini jari-jari loh ya. Jari-jari. Nah, otomatis diameternya adalah 14 cm. Cara menghitungnya bagaimana, Pak? Nah, keliling lingkaran yang seperti ini, karena bentuknya 1/4, maka perhitungannya beda dengan yang keliling lingkaran penuh. Kalau keliling lingkaran penuh tadi pi kali diameter, ya kan? Kalau ini beda. Nah, ini agak panjang, jadi caranya adalah keliling itu lihat bentuknya, bentuknya 1/4. Bentuknya 1/4. Berarti 1/4 kali pi kali diameter ditambah diameter. Loh, Pak, kok di situ ada ditambah diameter? Iya. Ketika kamu hanya menghitung 1/4 kali pi kali D, itu kamu hanya menghitung ini tok, bagian ini tok. Nah, bagian ini ya. Itu tok yang kamu hitung. Nah, sementara yang namanya keliling itu mengelilingi, harus mengelilingi semuanya, berarti harus ditambah ini. Ya, ditambah garis yang ini, ya, ini. Nah, itu kan jari-jari. Ya enggak? Kan harus ditambah jari-jari situ. Terus ditambah jari-jari yang ini, ya kan? Nah, ya kan? Nah, dua jari-jari kan diameter. Ya enggak? Dua-dua jari-jari kan jadinya 2 meter diameter. Jadi untuk menghitungnya itu 1/4 kali pi kali D ditambah D. Kalau diangkakan bagaimana? Kalau diangkakan seperti ini. Jadi 1/4 kali 22/7 kali 14 cm ditambah 14 cm. Ingat, di situ terakhir penjumlahan loh ya. Tambah, berarti nanti harus pengerjaannya tidak boleh campur, harus dia di akhir. Dahulukan yang perkalian dulu. Masalah depan belakang perkaliannya tidak masalah, bebas. Tetapi kalau penjumlahan harus diakhirkan setelah perkalian. Oke ya. Nah, itu caranya. Kita sudah tahu 1/4 kali 22/7. 22/7 ini adalah pi, terus kali 14 cm ini adalah diameter, ditambah 14 ditambah D, ini 14 ini diameternya juga. Paham ya? Nah, penghitungannya bagaimana, Pak? Ya, dihitung ya seperti ini. Kita coret 14 dengan 7. Artinya apa? 14 dibagi 7 dapat berapa? Dapat 2. Jadi berarti tinggal 1/4 kali 22 kali 2. Kenapa kali 2? Tadi 14 kita bagi itu 7, hasilnya 2. Ditambah 14. Oke. Kita lanjut. Nah, 1/4 ini kita coret dengan 2. Kita bagi 2. Artinya apa? 4 kita bagi 2 dapat 2. Oke, hasilnya setengah. Setengah kali 22. Ya. Setengah kali 22 ditambah 14. Nah, sudah dapat. Oke. 22 kita bagi 2 dapat 11. Oke. Dapat 11. Tinggal 11 ditambah 14 cm.
Hasil akhirnya adalah 25 cm. Itu caranya. Lah Pak, kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini kan setengah, ya. Ini setengah. Ini setengah. Berarti kita tinggal rubah. Kita tinggal ubah seperempatnya ganti setengah. Setengah kali pi kali d ditambah d. Ya. Jadi kalau yang ini berarti setengah kali pi kali d ditambah d. Yang ini Pak, ini bentuknya 3/4. Bentuknya 3/4. Berarti kelilingnya bagaimana? 3/4 kali pi kali d ditambah d. Paham ya? Oke, kalau nanti yang belum paham bisa japri ya. Bisa japri. Oke. Untuk sebagai latihan kalian, ini ada beberapa soal untuk kalian. Silakan dihitung keliling lingkarannya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Silakan ditulis di buku catatan kalian, difoto lewat japri. Ingat, saya menilainya hanya yang lewat japri ya. Oke. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.